Halo, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap terjaga staminanya sepanjang hari dan sepanjang kedepannya. Ini video khusus untuk zodiak Taurus. Hai Taurus, selamat hari ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun ketika video ini saya post dan yang berulang tahun dari tanggal 21 April sampai 20 Mei. Semoga memasuki hari ulang tahun kamu ini, kamu dapat melaksanakan segala hal-hal yang sudah kamu rencanakan di tahun sebelumnya. Sukses dalam karir, keuangan, percintaan, dan bisa menyelesaikan segala persoalan di dalam kehidupan kamu. Amin, amin ya robbal alamin. Video ini membahas tentang semua yang berkaitan dengan Taurus, semua yang saya ketahui ya, dan ini berdasarkan dari spiritual serta astrologi juga numerologi. Saya akan godok jadi satu dan saya akan katakan di video ini untuk zodiak Taurus, Sun, Moon, dan Rising. So jika kamu di sini Moon Taurus, Ascendant atau Rising Taurus, Sun Taurus, atau pasangan kamu atau orang yang ingin kamu kepoin ada zodiak Taurus pada Sun, Moon, dan Risingnya, kamu boleh bergabung dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Untuk zodiak Taurus pada kartu tarot di Major Arcana dilambangkan dengan energi kartu The Hierophant. Ini biasanya energi maskulin ya, dan The Empress ini adalah energi dari Divine Feminine mewakili dari zodiak Taurus. Untuk The Empress ini melambangkan kesuburan, kasih sayang, daya tarik, produktif, keanggunan, keramahan, maju, ibu atau saudara perempuan, istri atau pernikahan. Bisa juga di sini diartikan mengandung ya, dan kasih sayang sepanjang masa. Sementara The Hierophant, energi dari Divine Masculine zodiak Taurus, ini dilambangkan dengan kesucian, pencerahan, persekutuan atau organisasi atau komunitas religius, meminta petunjuk, murah hati, suci, inspirasi, pengampun, pembelajaran, dan moralitas. Zodiak Taurus adalah elemen bumi atau elemen tanah atau earth sign. Jadi seringkali zodiak Taurus itu sangat membumi, menyukai hal-hal yang bersifat sosialisasi atau olahraga yang berhubungan dengan alam atau kegiatan yang berhubungan dengan alam. Hal-hal yang paling vital di dalam fisiknya Taurus itu bagian leher dan tenggorokan. Jadi seringkali zodiak Taurus itu mengalami sakit tenggorokan. Positifnya itu zodiak Taurus banyak yang memiliki suara yang merdu. Dan karakter general dari zodiak Taurus adalah sangat tekun, membumi, stabil, terkadang keras kepala, posesif, sejahtera, dapat diandalkan, kelebihan dari fisik dan sensual. Untuk orang-orang yang berzodiak Taurus memiliki sikap solid terhadap teman-temannya, kelompoknya, rekan kerja, atau di dalam keluarganya. Untuk Taurus di Sun, ini kebanyakan adalah kaum sensual, termasuk dari sisi seks. Tetapi ini karena energi dari kesenangan atau membahagiakan diri secara fisik. Bisa juga terkait dengan makan makanan yang enak, yang disukai, makan makanan yang mewah, dan juga penampilan yang mewah. Orang-orang yang mataharinya berada di Taurus, maka mereka menyukai hal-hal yang bisa membanggakan diri atau menyamankan dirinya. Kualitas dan kuantitas sangat perlu bagi mereka. Mereka pekerja keras dan melakukan semua pekerjaannya dengan mantap dan cepat selesai. Beberapa dari mereka sangat aktif mencari kekayaan dan menumpuk-numpuk kekayaan. Ini karena mereka memikirkan bahwa di masa depan mereka harus hidup dengan nyaman. Namun,
jeleknya orang-orang yang berzodiak Taurus di Sun ini terkadang memiliki sikap malas ketika mereka merasa sudah sangat aktif bekerja dan mereka melihat lumbung stok dari tabungannya itu cukup. Mereka menghabiskan waktu untuk beberapa saat dengan bermalas-malasan. Intinya memang untuk memanjakan fisik mereka. Orang-orang yang berzodiak Sun di Taurus menyukai bersosialisasi dengan manusia dan juga dengan binatang. Jadi tidak jarang orang-orang yang berzodiak Taurus di Sun ini memiliki hewan peliharaan, termasuk ikan di akuarium, kucing, anjing, atau hewan-hewan lainnya yang jinak dan bisa untuk menjadi teman mereka dikala mereka kesepian. Tetapi mereka ini terkadang posesif terhadap orang yang dicintainya. Posesif dan cemburu sangat berbeda. Nah, di sini Taurus tidak memiliki energi besar untuk cemburu, tetapi dia memiliki energi besar untuk posesif. Ketika mereka merasa benda itu atau seseorang itu adalah milik mereka, mereka akan menggenggamnya dengan kuat. Untuk orang-orang yang moonnya di Taurus, sangat penting bagi mereka untuk akrab dan sangat dekat dengan seseorang. Bahkan mereka ingin tahu segala dalam tentang kehidupan dari temannya atau sahabatnya di masa kehidupannya yang lalu. Sama-sama memiliki keinginan untuk kenyamanan di bidang material, termasuk juga mengutamakan memiliki rumah untuk tempat tinggalnya yang nyaman. Orang-orang moon di Taurus ini menenangkan, dan kalau kita berada di sekitar mereka, kita akan merasa nyaman karena mereka memiliki sikap humoris dan juga pelindung. Namun terkadang ada sikap yang menjengkelkan dari orang-orang yang moonnya di Taurus. Ini kepribadian yang terkadang progresif. Terkadang mereka suka keluar atau lari dari masalah jika mereka menganggap masalah ini sebenarnya sudah tidak bisa lagi untuk dibicarakan atau diperbaiki. Lebih baik dia meninggalkan permasalahan ini dan melepaskan beban dari dirinya. Dan orang-orang yang moonnya di Taurus tidak menyukai perubahan secara mendadak. Mereka akan lebih cenderung keluar dari situasi yang berubah secara mendadak itu. Orang-orang moon Taurus ini sangat romantis, kasih sayang mereka kuat dan dalam, serta tidak tergoyahkan. Kebanyakan setia ya, mereka sentimental dan hangat. Karena Taurus adalah tanda bumi yang praktis ya. Penempatan bulan dalam tanda Taurus ini menunjukkan kemampuan untuk melindungi diri dan kepentingan mereka sendiri, serta orang-orang yang patut dilindungi atau yang meminta perlindungan kepada mereka. Jadi banyak dari 11 zodiak ini cocok dan dalam hubungannya dengan orang-orang yang moonnya ada di Taurus. Untuk Taurus ascendant, karakternya sedikit lambat ya, tetapi mampu untuk mengejar ketertinggalannya. Mereka ini memiliki stamina yang kuat dan daya tahan tubuh yang luar biasa. Jadi orang-orang yang ascendannya Taurus kebanyakan bertubuh sehat, tambun ya, terlihat sangat bugar dan dagingnya keras ya, karena mereka itu sangat tercukupi dari sisi vitamin dan kesehatan di tubuhnya. Tentunya mereka ini suka makan makanan yang enak dan memanjakan diri dengan hal-hal yang mereka sukai, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan membumi ya, olahraga yang bersentuhan atau kontak langsung dengan alam. Untuk kecocokan Taurus dengan zodiak apa? Di sini saya akan membaca kecocokan Taurus dengan 11 zodiak lainnya ya. Untuk zodiak Taurus dengan Aries. Aries itu seseorang yang sangat keras kepala dan Taurus juga. Jadi terkadang di sini mereka harus sering berhati-hati merespon sikap dari pasangannya masing-masing. Terkadang ketika Aries tersandung, Taurus sering ngomong, "Kan tadi sudah aku bilang. Kan tadi aku juga sudah katakan, sudah ingatkan sama kamu." Nah, ini yang Aries benci dari zodiak Taurus, dan ini yang membuat mereka saling konflik dan gencatan senjata. Jadi kalau dalam rumah tangga, Aries dan Taurus itu kamu tidak akan heran kalau melihat piring terbang, sapu terbang ya, itu sudah biasa.
Untuk zodiak Taurus dengan Taurus, nah mereka berdua sangat saling pengertian, sama-sama praktis dan sama-sama berdedikasi. Jadi ilmu yang A bisa mengisi kekosongan dari ilmu si B. Apalagi kalau kedua Taurus ini kumat rasa malasnya. Mereka bisa menutup pintu rumah sehingga tetangga mengira mereka pergi keluar kota atau pergi berlibur. Padahal mereka sedang bermalas-malasan tidur di tempat tidur dan di balik selimut. Gabungan dari dua zodiak Taurus ini bisa membuat sukses dari sisi materi ya, dan kestabilan di dalam kehidupan keuangan mereka. Sama-sama saling mendukung, tetapi terkadang ada sisi kurang antusias. Segala keburukan dan kejelekan itu tergabung menjadi satu. Nah, itu yang harus difahami oleh kalian yang berpasangan dan sama-sama berzodiak Taurus. Mungkin energi dari moon atau rising kamu yang bukan Taurus di sini bisa mengisi dari kekosongan atau kekurangan dari kedua zodiak kalian. Taurus dan Gemini. Nah, untuk Taurus dan Gemini ini seperti penggemar dan artis. Gemini ini layaknya artis, ya, memiliki aktivitas yang padat dan dia memang mencari banyak kesibukan, nggak suka hal-hal yang bersifat monoton. Sementara Taurus ini menyukai hal-hal yang bersifat monoton. Jadi kalau diibaratkan ya, artis dan manajernya. Ini Gemini artisnya dan Taurus itu manajernya. Manajer selalu mengejar langkah dari si artis di depan dan manajernya di belakang. Seperti itu ibaratnya ya. Jadi kalau mereka berpasangan Gemini dan Taurus, nggak heran kalau ngelihat Gemini jalan duluan dan zodiak Taurus itu pasti di belakang Gemini. Dan kalau Gemini ngomong secara cepat, Taurus itu sering menunjukkan wajah kaku, nggak ngerti, dan akhirnya cuma bilang, oh begitu. Nah, di sini Taurus dan Gemini harus menghargai gaya masing-masing, kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Manfaatkan kelebihan Gemini dan Gemini memanfaatkan kelebihan dari Taurus. Gemini, kamu perlu untuk lebih santai dan lebih rileks dalam menghadapi kehidupan, dan teman kamu Taurus adalah orang yang sangat tepat untuk bersantai dan memanjakan diri. Untuk zodiak Cancer dan Taurus, mereka sangat menghargai kesenangan hidup yang sederhana. Ada kehangatan, keramahan, dan kepedulian satu dengan yang lainnya. Kalau Cancer dan Taurus ini memiliki anak, maka anaknya adalah orang yang sangat beruntung. Karena Cancer dan Taurus ini adalah gabungan dari dua energi yang sangat memotivasi dan berdedikasi. Cancer dan Taurus ini kalau sudah bersatu ya, sudah bersama, dan apalagi dalam hubungan yang resmi, mereka akan lebih menyukai hidup di tempat yang tenang dan terpencil dan jauh dari keramaian serta hiruk-pikuk. Terkadang yang sering membuat mereka konflik itu, Cancer ini sangat emosional dan sangat mencintai keluarga serta lingkungan. Sementara Taurus di sini sangat membumi. Jadi sikapnya seperti memahami dan menilai dari sisi pandang yang berbeda. Mereka akan berselisih paham dari sisi pendapat pada persoalan di dalam kehidupan berpasangan. Untuk Taurus dan Leo, mereka ini sama-sama keras kepala dan sama-sama memiliki kemauan yang sangat keras, terutama pada satu tujuan di dalam kehidupannya. Biasanya mereka itu memiliki stabilitas dan loyalitas di dalam hubungannya, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Tetapi Leo dan Taurus di sini sangat kaku, tidak fleksibel, dan ini akan terjadi dari waktu ke waktu. Misalnya ya, Leo adalah makhluk yang lebih suka bersosialisasi, sering keluar rumah dan lebih berwarna dari fashionnya, dan juga lebih berani untuk menunjukkan karakternya di hadapan publik. Tetapi untuk Taurus, mereka lebih suka orang yang menilai mereka, orang yang ingin berkenalan dengan mereka daripada mereka yang ingin berkenalan dengan orang lain. Nah, di sini Taurus dan Leo akan memiliki satu perbedaan yang sering menjadi sorotan tajam mata dengan mata. Taurus akan minder ketika Leo di sini marah dan menunjuk-nunjuk dari sisi kelemahan karakter dari Taurus.
Untuk Taurus dan Virgo, mereka ini sangat harmonis jika bersama, saling membantu satu dengan yang lainnya, dan menyukai hal-hal yang praktis dan sangat cocok untuk menjadi mitra di pekerjaan. Kebanyakan mereka ini sampai ke jenjang pernikahan. Dalam penggabungan kualitas, mereka bisa membangun kehidupan yang kaya dan bermanfaat bagi anak-anaknya. Karena Taurus di sini lebih mantap secara emosional, sedang Virgo menghargai sifat pengasuhan dan penyembuhan. Taurus suka makan makanan yang enak, sedang Virgo itu suka masak untuk yang feminin ya, dan memperhatikan nutrisi serta vitamin. Jadi sangat cocok. Hanya sedikit perbedaan yang membuat mereka berselisih, dan itu tidak begitu masalah. Untuk Taurus dan Libra, mereka sama-sama pecinta damai dan harmoni, menghindari konflik dan ketegangan sebanyak mungkin. Mereka akan mencoba untuk memiliki atau memberikan kualitas yang lembut satu dengan yang lainnya, menyenangkan satu dengan yang lainnya, dan penyatuan dua energi mereka akan menarik banyak teman dan sosial. Perselisihan sering terjadi ketika Libra lebih bersosial dan komunikatif, sementara Taurus lebih sibuk pada minatnya, hobinya, pekerjaannya. Karena Taurus itu monoton ya, dan di sini akan menyebabkan kurang fleksibel antara mereka berdua. Kalau saling memahami, itu akan menjadi satu gabungan yang sangat cocok, dan kebanyakan dua gabungan zodiak ini bisa mendukung satu atau keduanya untuk menduduki politik, karena politik memerlukan dukungan dari sosialisasi. Untuk Taurus dan Scorpio sama-sama memiliki sikap sensual, intelektual, dan spiritual. Dari Hierophant ini menunjukkan spiritual yang tinggi dari Taurus. Gabungan dua energi Taurus dan Scorpio sangat kuat, mengikat bersama, seperti saling mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga jarang untuk terjadinya perselingkuhan jika memang tidak dipengaruhi oleh energi planet lain pada masing-masing diri mereka. Namun ada perbedaan yang signifikan ya. Taurus lebih mantap, sederhana, dan tidak mau hal-hal yang rumit. Sementara Scorpio itu menuntut lebih banyak keterlibatan dia dalam emosional dan juga dalam keintiman. Gabungan keduanya bisa menjadi satu motivasi besar, berkemauan keras, dan juga pembimbing dalam seperti komandan peperangan ya, atau melawan sesuatu yang butuh kekuatan besar atau dukungan besar. Salah satu harus mengalah antara Scorpio dan Taurus. Kalau di sini kalian sama-sama menunjukkan keras kepala, maka tidak akan ada jalan tengah untuk kalian lebih lama bersama. Taurus dan Sagittarius, mereka bisa sama-sama melakukan perjalanan, bersosialisasi, dan menjelajahi. Karena Taurus memiliki sikap petualangan, dan Taurus juga menyukai hobi yang berkaitan dengan alam. Jadi bisa solid ya. Bahkan terkadang melakukan hal-hal yang gila secara bersamaan yang berhubungan dengan alam. Yang sering menjadi perselisihan, Sagittarius itu mudah bosan, sementara Taurus monoton. Di sini mereka akan sering terganggu dan gelisah satu dengan yang lainnya, dan bisa menyebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satunya karena kebosanan dan hubungan yang terlalu intens yang monoton ya. Kalau intens tetapi bervariasi dan beragam, itu Sagittarius menyukainya. Untuk Taurus dan Capricorn, mereka sama-sama praktis dan sama-sama memiliki akal sehat. Jadi itu yang diutamakan mereka ketika mereka dalam berkomunikasi dan berpasangan. Ada sisi filosofis dan intelektual yang seimbang. Tetapi terkadang mereka terlalu fokus pada urusan duniawi dan fokus kepada sisi mental atau fisik. Dan ini mempersempit jalan pemikiran mereka. Mereka mungkin lupa untuk bersenang-senang dan berlibur karena terlalu serius dalam mengejar materi dan kenyamanan di dalam kehidupan. Tetapi kenyamanan ini bertumpu pada materi dan mengumpulkan kekayaan. Kalau memang dalam hidup ingin mencari kekayaan atau kestabilan, maka kamu Taurus carilah zodiak Capricorn.
Tetapi kalau kalian menginginkan percintaan yang banyak liburan atau mencari kebahagiaan di sisi lain dunia, maka kamu bisa cari zodiak lain, bukan dengan Capricorn. Oke, untuk Taurus dan Aquarius, di sini mereka juga sama-sama praktis dan sederhana. Aquarius lebih ke arah modern ya, progresif dan terkadang terlalu kaku. Banyak perbedaan antara kalian, termasuk dalam politik ya, seni, musik dan sastra. Kalian memiliki perbedaan yang berbeda, sangat berbeda. Misalnya yang satu suka dangdut, nah yang satu suka jazz ya. Jadi ada dua perbedaan, dan mungkin kalian jika berpasangan maka kalian akan memiliki dua televisi di dalam kamar. Karena Taurus itu lebih klasik, sementara Aquarius itu lebih modern. Jika kalian di sini saling menghargai satu dengan yang lainnya dan saling menerima, maka kalian akan menjadi gabungan energi yang cukup booming. Jika kalian di sini menyatukan dua minat kalian dari sisi artistik. Untuk Taurus dan Pisces, sama-sama santai, cinta damai, dan membantu menjaga keharmonisan. Tetapi terkadang Taurus menyukai sesuatu yang benar-benar jelas untuk kedepannya, mencari hasil yang nyata. Sementara Pisces di sini lebih menikmati perjalanan dan rasa yang dijalani di dalam hubungan ini. Pisces dianggap kurang rasional oleh Taurus, dan Pisces lebih emosional, intuitif, dan bersedia mengambil resiko ketika di dalam menggapai sesuatu di dalam hubungan ini. Sementara Taurus di sini lebih lambat ya untuk bertindak. Jadi kalau kekurangan itu disatukan, maka dua energi ini akan menjadi satu sistem yang sangat baik dalam hubungan dan bisa langgeng. Oke teman-teman semuanya, itu tadi karakter Taurus dan kecocokan dengan zodiak lainnya. Dan di sini saya akan membacakan energi untuk Taurus, bonus reading untuk kamu zodiak Taurus ke depan dari keuangan, rezeki, karir, kehidupan, percintaan, dan relationship ya. Oke, saya bersihkan dulu decknya. Oke, untuk zodiak Taurus di tahun 2020 ya. Energi zodiak Taurus, Sun, Moon, dan Rising di tahun 2020. Taurus tahun 2020, Sun, Moon, dan Rising. Dua, saya nggak mau. Satu kartu, The Strength. Ya, inti fokus zodiak Taurus 1 tahun ke depan ini kekuatan batin. Meningkatkan kekuatan batin, kesabaran di sini, dan menghindari konflik. Entah itu konflik secara internal antara kamu dengan jiwa kamu, atau konflik dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya. Dan ini juga ada komunikasi, akan ada orang dari masa lalu yang hadir, atau informasi-informasi yang akan kamu dapatkan. Terkait informasi ini, kemungkinan ini akan membuat kamu membuat satu langkah gebrakan baru menuju tahun ke depan. 1 tahun ke depan maksud saya ya. Dan di sini ada The Emperor. Di masa sebelumnya kamu terlalu kaku di sini, dan ini sudah berubah. Kamu di sini dengan energi Ace of Wands, kamu lebih fleksibel dengan cara berkomunikasi. Dan ini juga yang membuat kamu mendapatkan banyak informasi dari sisi kehidupan, keuangan, sumber pendapatan, dan juga kesempatan-kesempatan baru. Oke, di sini kita lihat ya, alam bawah sadar kamu sepertinya terarah di sini untuk melepaskan sesuatu, karena di sini akan ada fase baru kehidupan yang harus kamu mulai atau kamu jalani. Mungkin di sini kamu sudah merencanakan hal-hal baru untuk kamu lakukan ke depannya di dalam kehidupan kamu terkait dengan peningkatan keuangan di sini.
Dan kebebasan juga di sini ya. Kamu ingin menggapai satu kebebasan, status yang jelas di sini. Untuk kamu Taurus yang saat ini dalam proses perceraian atau pemisahan, di sini kamu akan menuju satu ketentraman hati, ketentraman pikiran. Kamu akan terbebas ya. Tetapi di sini memang kamu harus berani untuk melepaskan hal-hal yang membuat kamu nyaman selama ini, keluar dari zona nyaman, lebih berjuang. Tetapi perjuangan ini akan memberikan kamu satu ketentraman loh. Jadi kamu pasti akan berpikir ini harus kamu lakukan ya. The word penyelesaian di sini, dan di sini ada justice, keputusan besar yang kamu ambil, atau kalau tidak semesta yang akan memberikan satu situasi yang akan menekan kamu untuk memberikan keputusan sesegera mungkin di sini ya. Oke, dan yang terakhir di sini untuk Taurus, Ten of Wands, semua akan berakhir walau di sini adalah titik terendah dari prosesi kehidupan kamu, tetapi karena di sini sudah 10 setelah habis gelap, maka terbitlah terang di sini untuk zodiak Taurus ya. Dari sisi hubungan kamu dengan seseorang atau komunikasi dari kamu dan relationship, di sini saya lihat komunikasi akan lancar kembali. Seiring dengan kamu bersabar menantikan waktu itu, mungkin di sini akan terjadi sekitar di bulan Agustus nanti atau di bulan Juli ya. Di sini kamu akan bisa menentukan langkah kamu ke depan terkait dengan kehidupan kamu. Lepas dari segala kepanikan hidup di sini karena ada satu langkah gebrakan besar yang akan kamu lakukan. Dan Ten of Wands ini akan berlalu. Ini tentang karakter kamu juga yang sangat bertanggung jawab dan terkadang mengambil tanggung jawab orang lain ya. Tetapi di sini ada yang akan terlepas salah satu dari tanggung jawab kamu, dan ini akan membuat kamu bisa melihat peluang sumber keuangan yang lebih jelas nantinya ke depan. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk zodiak Taurus ya. Terima kasih. Nantikan untuk zodiak lainnya yang ingin dibaca personal reading, kamu boleh hubungi saya, dan segala personal reading itu berbayar. Ada alamat WhatsApp dan lain di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.